Video ini saya buat untuk kalian, teman-teman subscriber di Kala Senja yang merasa ketika setiap kali buka usaha itu selalu stuck, bangkrut, nggak tahu uangnya kemana. Dan untuk teman-teman yang sedang mencari rezeki, sedang mencari jodoh ataupun yang lainnya, mengalami kebuntuan. Simak video ini sampai selesai. Jangan kemana-mana. Bersama saya Syarif di Kala Senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Syarif di Kala Senja. Dan dalam kesempatan kali ini, sebentar, mic-nya geser. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi untuk teman-teman yang selama ini memang banyak terjadi, banyak yang mengalami bahwa beberapa kasus yang saya tangani adalah, Mas, kok setiap kali saya buka usaha sepi ya? Kok setiap kali saya buka usaha banyakan tutup ya, bangkrut. Kenapa? Ada apa dengan saya? Bahkan sebagian kasus ada yang berpikir bahwa setiap kali saya buka usaha itu seolah-olah kayak bener-bener nggak masuk akal gitu. Kayak di depan saya laris kok saya nggak. Ada yang bilang bahkan konsumen saya, customer saya ketika datang di depan itu banyak yang WA, kok tutup? Padahal saya sendiri bingung, padahal saya buka loh itu. Tapi ketika ada customer lewat, banyak yang laporan, emang kemana kamu nggak jualan? Kok tokonya tutup? Padahal beneran Mas, saya buka waktu itu. Nah, video ini dibuat untuk Anda-Anda, kalian yang memang merasakan atau mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi perlu teman-teman ketahui juga, di video kali ini saya tidak akan bermudah untuk menjustifikasi bahwa hal-hal seperti itu terjadi karena ada gangguan jinnya. Ya, tetapi kita akan bahas satu persatu, dimulai dari teknisnya, dimulai dari permodalannya, kemudian juga dimulai dari psikologis konsumennya dan psikologis ownernya. Untuk itu kita masuk ke segmen yang pertama. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, sebelum kita masuk panjang kali lebar untuk membahas apakah benar gangguan jin itu bisa sampai merusak ataupun menutupi rizki yang sudah Allah Ta'ala berikan. Sejatinya memang masyarakat Indonesia itu ya, masyarakat Indonesia terkhususnya kita yang ada tinggal di wilayah sini ya, di Indramayu lah, kalau saya di Indramayu. Karena kasus-kasus seperti ini juga banyak banget saya temukan di wilayah saya di Indramayu. Sebagian besar dari masyarakat Indonesia adalah ketika mereka menghadapi masalah ataupun kasus-kasus yang memang sulit untuk dijelaskan, sulit untuk dinalar, sulit untuk dicerna, maka otak kita secara otomatis langsung menganggap bahwa ini adalah gangguan jin, ini adalah gangguan setan, ini adalah gangguan mistis dan gaib. Kenapa? Karena itu yang mudah dijangkau oleh masyarakat Indonesia, khususnya kita. Karena otak kita memang disetting. Otak kita memang bukan disetting ya, maksudnya otak kita memang diprogram bahwa ketika kita mengalami hal-hal sesuatu yang sulit, maka kita mengambil jalan yang lebih mudah aja supaya tubuh kita memaklumi dengan adanya hal seperti itu. Akan tetapi sebenarnya banyak hal-hal yang memang sebenarnya bukan tidak bisa dinalar, tapi bisa dinalar tapi butuh waktu. Sulit. Contohnya dalam hal ini dalam siklus usaha atau perdagangan atau mencari rezeki dan segala macam. Saya bahas dari sisi orang-orang yang membuka toko atau membuka jasa usaha gitu kan. Kenapa sering stuck, sering bangkrut, sering tutup? Apakah benar bangsa jin itu bisa menutupi hal-hal itu semua? Dan ternyata jawabannya ya memang bisa, tetapi tidak semudah itu. Kita perlu tahu indikasi-indikasi yang memang ketika bangsa jin menutupi usaha kita, agar kita bisa aware, agar kita bisa lebih protektif untuk hal-hal seperti itu. Tapi bukan pula menjadikan bahwa ketika usaha kita sepi, usaha kita lesu, kita langsung justifikasi bahwa jangan-jangan saya ada yang kirim-kirim nih gitu kan. Jangan-jangan saya ada yang
sihir, guna-guna dan sebagainya. Justru itu akan merusak pondasi keimanan kita dan kita akan terjerumus ke dalam logika mistika yang salah. Dan untuk teman-teman yang pelaku usaha, ini perlu dicatat. Tidak semua usaha yang bangkrut itu karena ulah jin. Ya, sekali lagi saya bilang, tidak semua usaha yang bangkrut itu karena ulah jin atau gangguan gaib atau apapun itu yang semisal. Tetapi bangsa jin juga tidak serta-merta bisa membangkrutkan usaha ketika menyerang manusia. Bisa dengan sakitnya, bisa dengan psikologisnya. Jadi banyak hal. Nah, poin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah apa sih indikasi-indikasi orang-orang yang usahanya diganggu sama bangsa jin? Atau disantet, disihir lah bahasa gampangnya. Nah, untuk itu saya minta teman-teman benar-benar fokus dalam penyampaian konten kali ini ya. Saya mengatakan ini berdasarkan notes atau dari catatan dari guru-guru saya dan juga catatan saya sendiri ketika menangani kasus hal yang seperti ini, karena nggak sedikit loh, banyak yang DM yang masuk ke saya, kemudian WA yang masuk ke saya pada nanya, "Mas, kok usaha saya sepi ya, kok usaha saya bangkrut, padahal beberapa bulan yang lalu usaha saya rame, lancar, kok tiba-tiba langsung drop gitu, kenapa?" Nah, untuk itu yang pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah kita pikir secara logika dan nalar dulu. Kalau memang usaha kita yang tadinya sempat maju gitu kan, kayak misalkan jualan makanan atau apa, sempat rame, terus tiba-tiba 2-3 bulan ke sini kok omsetnya turun. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kita melayani konsumen kita. Bagaimana kita melayani konsumen ketika datang ke kita, bagaimana kualitas produk kita? Apakah kita pernah melakukan survei? Apakah kita pernah menanyakan langsung ke konsumen kita secara personal? Contoh, saya punya usaha. Usaha saya di bidang kuliner atau makanan. Di bulan pertama usaha saya naik, gede, agak turun, ketiga turun hingga ke bulan keempat dan selanjutnya itu sepi, nol gitu. Nah, ketika hal itu terjadi, harusnya di bulan-bulan awal ketika omset kita sedang naik, kita juga perlu yang namanya feedback dari konsumen. Kita tanya, "Ibu, Bapak, maaf gimana rasa makanannya, kemudian apa saja yang kurang, kemudian juga apakah harganya terlalu mahal." Hal-hal seperti itu yang memang mungkin jarang kita lakukan, tetapi ketika omset kita turun, kita langsung menyalahkan, jangan-jangan usaha saya ada yang bikin-bikin sehingga langsung drop seperti ini. Padahal poin-poin yang sederhana itu sangat-sangat krusial sebenarnya. Dengan kita melakukan itu secara tidak langsung kita sedang membangun hubungan emosional dengan konsumen, dengan customer. Konsumen pun merasa dihargai dia sebagai konsumen. Bukan berarti konsumen hanya sekedar ngasih uang, dapat produk, kemudian pulang. Tidak. Tetapi ada hubungan emosional yang dekat antara owner dengan konsumen. Itu yang pertama. Dan mungkin yang perlu teman-teman perhatikan. Bisa saja, oh ini kurang asin, ini kurang manis, kayaknya ini harus begini deh. Ini platingnya harus gini, tampilannya begini. Kita terima itu sebagai saran kritikan untuk kedepannya supaya lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal pembukuan atau masalah keuangan. Ketika kita sedang naik omsetnya, itu wajib ya, itu harusnya teman-teman yang memang bergelut di bidang usaha pun secara pembukuan itu bisa lebih bisa lebih baik gitu kan, bisa lebih tertata, tersusun rapi, tidak aut-autan, tidak mencampurkan uang pribadi dengan uang usaha atau uang perusahaan. Ini menjadikan prioritas utama. Karena kebanyakan kasus yang saya tangani, orang-orang yang punya usaha ya, memang UMKM sih gitu kan, usaha mikro kecil menengah ke bawah gitu, bukan yang korporasi besar. Kebanyakan mereka mencampur uang usaha dengan uang pribadinya sehingga pembukuannya sulit. Dan kadang uang yang dari usaha itu digunakan sebagai konsumtif kehidupan operasional sehari-hari untuk beli ini. Padahal perhitungan konsumtif itu harus dilakukan per misalkan 2 minggu sekali atau per 1 bulan sekali. Itu keuangan pembukuan harus jelas dan konkret. Kemudian yang ketiga,
Dilihat dari tempatnya, apakah strategis atau tidak, kemudian mudah terlihat atau tidak, ada plang nembor yang besar atau tidak, kemudian ada petunjuk jalan yang baik atau tidak, terdaftar di sosial media dalam hal ini mungkin Google Maps, Instagram, dan apapun itu yang memang menunjang promo atau marketing. Apakah hal-hal itu sudah ditempuh? Kalau hal-hal itu sudah ditempuh dan ada customer, "Bang, kok tutup? Katanya di sosial media buka jam sekian sampai jam sekian." Nah, ketika jam operasional buka kok tutup, padahal saya pengen loh. Nah, ketika hal itu ada, laporan 1, 2, dan 3, baru kita masuk ke dalam indikasi-indikasi yang sering dilakukan oleh bangsa jin untuk mengganggu usaha kita. Indikasi pertama, gangguan jin ketika mengganggu usaha kita atau dagangan kita atau apapun itu yang membuat make money, untuk membuat keuangan dalam kehidupan kita. Yang pertama, biasanya jin akan membuat ownernya atau pemiliknya, dalam hal ini kita misalkan gitu, itu akan mengalami penyakit yang memang timbul keluar. Jadi dia nggak stabil gitu penyakitnya. Bukan penyakit yang stay terus di tubuhnya, tapi kadang sehari sakit, sehari nggak, kemudian 2 hari sakit, kemudian langsung sembuh. Jadi kontras, cepat. Dan itu penyakitnya bukan penyakit-penyakit berat kayak misalkan tiba-tiba ada bentolan, gatel, terus besoknya langsung hilang. Intinya penyakit-penyakit yang memang penyakit biasa, tapi timingnya dibuat tidak biasa. Kalau misalkan penyakit gatal itu kan bisa 1, 2, 3 hari, bekas gatalnya kan masih ada. Tapi dalam hal ini, kalau memang itu gangguan jin, penyakit yang seperti itu, timbul masuknya itu kadang 1 hari ada, 1 hari tiba-tiba hilang, 1 harinya lagi ada lagi, kemudian hilang lagi. Itu yang pertama. Ownernya mengalami sakit, timbul masuk yang memang terkadang secara timingnya, polanya itu hampir random, ngacak. Kemudian yang kedua, masih dalam siklus ownernya. Ownernya akan merasakan bahwa di dalam rumah tangganya atau di dalam rumahnya itu mulai nggak nyaman tuh. Di suasana rumah tidak nyaman, pengennya tuh keluar terus dan merasa bahwa kalau masuk rumah itu kayak ada tekanan batin gitu kan. Bukan berarti sedang berantem dengan keluarga atau istrinya, tidak. Seolah ketika dia keluar rumah itu better, feels better, merasa enak. Dan memang kalau hal-hal seperti itu buhulnya biasanya ditaruh di rumah sehingga efeknya, dampaknya di usahanya. Nanti saya jelaskan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ownernya sering bermimpi buruk, ya. Nanti kita bahas soal mimpi insya Allah di kesempatan yang lain. Ownernya sering bermimpi buruk. Apa contohnya? Mimpi yang sering banget menjadi indikasi gangguan jin yaitu mimpi ular. Ular hitam dan dalam kondisi takut. Ya, ownernya sering banget mimpi ular hitam, anjing hitam, kemudian kalajengking, entah dikejar, disengat, kemudian dalam kondisi takut. Ini yang perlu teman-teman catat ya. Mimpi ular dengan kondisi takut dan tidak itu memiliki takwil yang berbeda atau makna yang berbeda. Nah, dalam hal ini gangguan jin biasanya ularnya itu ngejar kita, ular hitam ya, ngejar kita dan kitanya dalam kondisi takut. Bukan kondisi memegang tanpa ada perasaan apapun, tapi memang benar-benar dikejar dalam kondisi takut. Itu yang pertama, mimpi binatang. Kemudian yang kedua, mimpi di dalam kuburan. Kitanya berada di suasana kuburan, entah itu di dalam liang lahatnya, ketika terbangun tiba-tiba kok saya ada di liang pemakaman, atau melihat kuburan dengan konsisten, secara konsisten. Mimpi ular konsisten, continue, berkelanjutan, kemudian mimpi kuburan juga berkelanjutan. Yang terakhir, yang ketiga dari segi mimpi ya, biasanya mimpi dikejar oleh sosok yang kadang kita nggak tahu. Bisa jadi sosok yang aneh-aneh gitu, anomali. Misal kalau kebanyakan kasus kayak kuntilanak, gondoruo ya, setan-setan lokal lah ya, setan-setan jin-jin cosplay dengan kearifan lokal gitu kan. Tapi kita terus-terusan dikejar. Nah, ketika sudah terjadi indikasi yang seperti itu,
bisa jadi kita mengarahkan bahwa there is something wrong with my business. Ada sesuatu yang salah di usaha saya. Itu teman-teman harus catat. Kemudian yang ketiga, menemukan benda-benda aneh di dalam menemukan benda-benda aneh di lingkungan ataupun di sekitaran usaha kita. Dalam hal ini misalkan toko. Jadi kalau misalkan toko kita di pinggir jalan, plesteran semua, aspal semua, tapi kok tiba-tiba ada tanah merah ataupun tanah apapun yang tidak ada di sekelilingnya di depan toko kita, dan itu perlu diwaspadai. Itu perlu diwaspadai. Kemudian melihat tanda bekas siraman air di kanan kiri toko kita, padahal misalkan toko kita tadi yang saya bilang aspal, tidak setelah hujan, tidak ada gerimis, tidak ada apa, tapi kok di depan toko kita kayak ada bekas air yang stay di situ gitu kan. Dilihat di toko kanan kiri nggak ada. Itu juga perlu diwaspadai. Nah, yang terakhir indikasi ini harus teman-teman ketika sudah melakukan indikasi 1, 2, 3, 4 dan indikasi yang keempat, teman-teman benar-benar harus segera hubungi peruqyah atau ruqyah itu tempat usahanya. Apa indikasi yang keempat? Ketika ingin melakukan ibadah, itu serasa benar-benar ada rasa malas yang begitu besar. Ketika dipaksakan untuk beribadah, sholat misalkan, atau membaca Quran, itu bisa sampai mual, sampai muntah-muntah. Karena beberapa kasus saya pernah menangani hal seperti itu. Ownernya ketika sholat, itu dia muntah. Ketika membuka Quran, baru buka Quran doang, dia langsung tertidur ngantuk. Kalau sudah sampai di indikasi yang ini, maka saran saya teman-teman harus segera hubungi peruqyah terdekat di kota teman-teman. Peruqyah jangan dukun ya, hati-hati. Peruqyah jangan dukun. Hubungi peruqyah yang benar. Nah, kalau sudah tahu indikasi-indikasi seperti itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau mungkin yang pertama indikasi yang bisa dinalar atau secara logika kan, kayak misalkan tadi yang saya sebutkan, kita harus bangun komunikasi secara personal dengan konsumen, kita harus bangun itu. Kemudian keuangan juga kita harus clear. Kemudian soal atribut papan nama nembor dan lokasi kita sudah jelas, tapi masih seperti itu, baru kita melakukan tahapan-tahapan untuk membersihkan, dalam hal ini tanda kutip ya, meruqyah. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita bisa meruqyah sendiri usaha atau toko kita? Dan jawabannya adalah bisa. Bisa sekali. Tanpa harus memanggil peruqyah, tanpa harus minta bantuan kepada peruqyah. Apa yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama, ini catat. Ketika teman-teman sudah meyakini bahwa ada 4 indikasi yang tadi saya sebutkan, ada semua, teman-teman harus mulai aware, harus mulai peduli bahwa ini beneran usaha saya kayaknya ada yang bikin-bikin nih. Yang pertama, sederhanakan cara berpikir bahwa ini hanya jin, selesai. Ini hanya gangguan jin, jadi nggak usah terlalu explode thinking, tidak usah terlalu membayangkan, ini ada gondorwonya, ini ada siluman A, B, C, D, enggak. Sederhanakan dalam berpikir, ini hanya gangguan jin, selesai. Itu dulu. Karena semakin kita meliarkan pemikiran kita, maka semakin kuat mereka. Dalam arti, mereka akan semakin mudah mempermainkan pola pikir kita. Sederhanakan cara berpikir, ini hanya gangguan jin. Kemudian yang kedua, lakukan pendekatan secara agama. Apa? Ruqyah syariah. Bagaimana cara meruqyah toko? Bagaimana cara meruqyah tempat usaha kita? Mudah. Ini yang sering saya lakukan kepada pasien-pasien saya. Jadi kalau teman-teman punya toko ataupun usaha apapun itu yang berbentuk bangunan, ya, yang pertama singkirkan gambar-gambar makhluk yang bernyawa ataupun patung-patung di dalamnya. Tapi permasalahannya gini, kadang ada, Mas, saya usaha salon. Mas, saya usaha potong rambut. Gimana dong, kan ada beberapa model sampel tuh. Itu harus gimana? Gampang. Buat patung itu seperti tidak layaknya seorang manusia. Contoh, di beberapa kasus ada yang minta tolong ke saya, salon ya, waktu itu
apa ya, usahanya kayak WO gitu kan, wedding organizer. Kan ada sampel manekin gitu kan. Apa nih yang harus dilakukan? Mudah. Kita cukup lakban saja matanya. Jadi manekin itu kan separuh separuh badan ya. Dilakban matanya dengan lakban hitam supaya apa? Supaya tidak memiliki ciri seperti manusia. Kemudian kalau misalkan ada barbershop atau tukang potong rambut, sampel-sampel gambar rambutnya yang ada laki-laki orang gitu kan. Kita tinggal plester muka, maaf bukan muka, matanya saja dibuat hitam. Itu. Karena Rasulullah itu tidak menginginkan benda-benda bernyawa ada di dalam bangunan atau di dalam hal ini apalagi tempat usaha ya. Di rumah itu tidak. Kenapa? Karena itu bisa jadi tempat bersarangnya bangsa jin. Mereka betah di situ. Bahkan di beberapa kasus kayak di patung-patung gitu kan, patung burung yang ada di kursi ataupun asbak misal gitu kan. Itu nggak perlu kita rusak, kita cukup lakban saja bagian matanya, atau bila perlu kalau memang teman-teman pengen total ya singkirkan aja, disingkirkan. Jadi nggak usah di display di situ, nggak usah dipajang di situ. Tapi kalau teman-teman masih membutuhkan di lakban. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus rutin membacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Karena kata Rasulullah, rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, maka setan tidak akan berani masuk ke dalamnya. Apapun itu, misalkan dalam hal ini warung kita, kemudian tempat usaha kita, barbershop kita, ataupun jasa bengkel kita, bacakan surah Al-Baqarah. Lebih afdol baca sendiri nggak masalah, sambil nunggu customer sambil baca. Itu kan kita dapat pahala juga. Pahala membaca gitu kan. Tapi kalau sedang ada customer, kemudian kita sedang melayani, pakai murotal bisa. Handphone kah atau di TV kita bisa play di YouTube. Itu sangat mudah sekali. Jadi nggak ada alasan untuk nggak melakukan hal-hal itu. Kemudian berikutnya apa? Kita buat air ruqyah yang nanti buat ngepel di toko ataupun di restoran kita ataupun di tempat usaha kita. Bagaimana cara bikinnya? Mudah banget. Nggak mesti panggil peruqyah kok. Teman-teman cukup sediakan air, kemudian airnya di ember ya gitu kan. Kemudian tangan kanan teman-teman masuk ke dalamnya sambil bacakan surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Diulang 3 kali. Setelah itu ditiupkan ke airnya sambil diniatkan untuk ya Allah semoga dengan air ruqyah ini bisa membersihkan pengaruh sihir ataupun pengaruh jin yang ada di dalam usaha atau tempat jualan kami. Dengan niat seperti itu. Setelah selesai kemudian ditiup airnya 3 kali, kemudian dipel. Seluruh disemprotin di depan. Jadi nggak sesulit yang kita bayangkan. Semudah itu meruqyah. Semudah itu. Tetapi kalau sudah melakukan hal itu dan teman-teman masih mengalami gangguan yang maksudnya tidak, ini kayaknya malah tensinya malah naik gitu. Nah itu baru silakan cari peruqyah yang proper di tempat teman-teman ataupun di dekat rumah teman-teman. Contohnya misalkan ketika kita sudah ngepel, membacakan surah Al-Baqarah, justru gangguannya makin tinggi tensinya, makin naik, entah di usahanya, entah di tubuh ownernya, itu baru menghubungi peruqyah yang profesional. Kemudian poin berikutnya, kenapa usaha itu mandek? Kenapa usaha itu menjadi stuck? Ini poin terlepas dari gangguan jin. Apa? Gangguan dari riba. Perlu teman-teman ketahui, ketika kita melakukan transaksi riba, itu sebenarnya kita secara tidak langsung menantang Allah dan Rasulnya untuk berperang. Kira-kira kalau kita nantangin Allah sama Rasulnya perang, ada kemungkinan menang atau enggak? Jelas enggak dong. Jelas enggak. Karena Allah dan Rasulnya sendiri bilang, pemakan riba langsung ditantangin perang sama Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dengan riba kita sudah berani nantangin Allah sama Rasulnya untuk berperang, itu sama saja kita menghancurkan usaha kita dari dalam. Tapi Mas, Bang, Kang, kalau kita nggak ngambil dari modal dari bank ini itu gitu kan, dari mana kita mendapatkan modal? Bertakwalah kepada Allah Ta'ala.
Usaha yang kecil-kecil dulu saja. Jangan berani berspekulasi kita ngambil uang besar di bank, di riba gitu kan. Saya jamin itu. Kalaupun itu sukses, itu akan menjauhkan kita dari ibadah. Saya jamin itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang masih bergelut dengan ribanya, bukan berarti saya sok suci ya, enggak. Tapi ini jadi kewajiban saya untuk memberikan penyampaian kepada teman-teman. Sebagai saudara sesama muslim, buat teman-teman yang masih bergelimang dengan riba, ittaqillah, bertaubatlah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Kalau memang masih punya hutang riba, selesaikan, lunasi, bertaubat sama Allah, minta ampun yang banyak sama Allah. Karena apa? Karena dengan bangkrutnya usaha teman-teman, itu sebenarnya tanda dari Allah supaya Anda sadar. Bayangkan, kalau dengan riba itu, usaha teman-teman dibikin sukses. Saya jamin, ribanya akan semakin besar. Oke, jadi sebelum saya nutup konten kali ini, saya ingin berpesan kepada teman-teman, hidup itu cuma sementara kok. Kita cuma hidup, ya, kata Rasulullah, umur umatku itu hanya 60-70, yang lebih dari itu hanya sedikit. Kita kaca, umur kita sudah berapa, dan bonusnya udah berapa tahun lagi untuk mencapai 60 tahun. Kalau umur kita sudah mau mendekati 60 tahun, banyak-banyak beristighfar sama Allah, banyak-banyak bertobat sama Allah. Ruqyah itu hanya fasilitas, hanya alat untuk membersihkan gangguan jin. Tapi di balik ruqyah itu ada dakwah tauhid, ada dakwah yang sangat menyejukkan, dan ada dakwah untuk mengajak kita kembali bertobat kepada Allah Ta'ala. Itu saja dari saya. Terima kasih waktunya dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.